takut dimarahin, takut lo kamu kok gitu, lo kamu gimana sih, kamu nggak percaya apa yang kita anut gitu, maksudnya gitu. Takut marah-marah. Iya, takut kena marah lah Mbak. Iya. Saat Maria diikut sertakan dalam doa dan untuk mendoakan orang yang berdoa gitu ya, lalu tanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhannya itu Tuhan yang mana menurut keyakinannya? Berarti itu Mbak Lucy lebih percaya Bunda Maria itu berdoa kepada Tuhan Bapa apa Tuhan yang Yesus itu? Ini yang saya bingungkan. Itu yang saya bingungkan. Sempat menyimpulkan nggak dulu? Enggak sampai pikiran gitu. Enggak sampai segitu. Iya, enggak pernah menyimpulkan apapun. Mengikuti saja alurnya. Jadi ajaran agamanya seperti apa? Mengikuti, mengimani dengan penuh keraguan-raguan. Iya. Keraguan-raguan itu ketika saya sudah mulai mengerti. Iya. Ketika saya berpikir, saya merasa heran, kenapa agama saya seperti ini? Mulai dari hal-hal yang saya jelaskan tadi kayak patung, lukisan, iya itu aja. Mukanya kok beda. Mukanya kok beda-beda gitu ya Allah. Nah, terus gini Mbak. Nah, jadi kalau Mbak Lucy kan bukan mungkin ya, Mbak Lucy tadi udah kasih jawaban sih. Mbak Lucy-nya dulu memang nggak pernah menyimpulkan Bunda Maria itu berarti mendoakan orang-orang itu berdoa kepada Tuhan Bapa atau Tuhan Anak gitu ya. Tuhan Putra gitu ya, kok Tuhan Anak, Tuhan Putra. Nah, terus kalau dia berdoa kepada Yesus seperti Mbaknya kan dulu penyembah Yesus kan? Penyembah Yesus. Nah, berarti kalau Bunda Marianya berdoa kepada Yesus, berarti Bunda Marianya juga memohon-mohon kepada Yesus, menyembahnya kepada Yesus gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Ini seperti itu. Iya. Bingung. Iya. Itu merupakan pertanyaan besar. Suaranya dikencengin aja. Merupakan pertanyaan besar. Sampai sekarang kebingungan. Misteri, sebuah misteri yang belum terpecahkan gitu. Nah, jadi kalaupun Bunda Maria berdoa kepada Yesus juga, menyembah kepada Yesus juga, menganggap Yesus sebagai Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Berarti sebelum Yesus lahir, Bunda Marianya itu menuhankan siapa? Berdoanya kepada siapa? Nah, itu teman-teman. Yang bikin bingung itu nggak bisa dijelaskan seperti apa karena memang nggak tahu. Nggak terpecahkan. Iya, nggak terpecahkan juga. Ayo siapa yang mau pecahkan? Silakan pecahkan. Kalaupun ada jawaban biasanya asumsi ya. Iya. Macam-macam asumsi itu ada. Asumsi ya, karena mereka mau ngomong gimana juga ya bingung juga ya. Nah, terus kalau Bunda Marianya kan ini jadi seputaran Trinitas ya teman-teman. Jadi Bunda Marianya nih mengandung dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu disebut juga sebagai Tuhan. Iya. Kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Trinitas. Nah, jadi Roh Kudusnya kan juga Tuhan. Iya. Hamil dari Roh Kudus. Kemudian lahir. Jebret gitu ya. Tuhan juga. Nah, Yesus, katanya Yesus itu Tuhan. Iya. Terus yang menghamili Bunda Maria Tuhan. Roh Kudus kan katanya? Iya, hamil dari Roh Kudus. Iya kan, hamil dari Roh Kudus kan. Terus Roh Kudus itu Tuhan. Katanya Yesus juga Tuhan. Terus berarti hamil dari Roh Kudus, Marianya juga hamilnya dari Yesus dong. Berarti hamil Yesus juga menghamili apa gimana ya? Nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga, bingung. Itu adalah misteri. Itu adalah misteri. Astagfirullahaladzim. Iya ya teman-teman ya. Ini asik nih, aku seneng nih ngobrol sama mualaf mantan Katolik ya. Dan aduh, apalagi ketemu langsung gini, Masya Allah. Ini bener-bener peristiwa yang langka juga sih. Bisa ketemu langsung nih. Nah terus gini ya, sempat terpikir juga nggak, kok Tuhanku kok dibilang Trinitas? Itu Trinitas atau apa kalau Katolik istilahnya? Trinitas juga istilahnya gitu ya, sama ya. Terus 3 tapi 1 gitu kan, 3 dalam satu kesatuan. Sedangkan hukum Taurat yang pertama aja kan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi kenapa kok ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus? Berarti itu juga termasuk ya membingungkan gitu. Membingungkan sampai kepikiran
ini benar-benar agama atau bukan gitu. Masya Allah. Kayak kepikiran sampai dari hal-hal yang patung tadi, lukisan. Nggak apa-apa suaranya digedein. Jadi berpikirnya agama saya ini betul atau tidak. Saya menganut agama ini ke jalan yang benar atau tidak. Ini bukan menjudge agama sebelah jelek ya teman-temannya, bukan. Ini berdasarkan pengalaman saya aja Mbak, gitu. Membingungkan, iya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa yang kita sembah harus ini? Kenapa nggak langsung aja gitu? Nah, terus gini juga nih, biasanya mu'alaf itu ya dapat tuduhan dari mereka, kamu nggak paham Alkitab. Nah, katanya nggak paham Alkitab gitu. Biasanya seperti itu ya. Dapat tuduhan-tuduhan itu juga nggak? Dapat ya. Dari keluarga sendiri. Dari keluarga sendiri. Kamu dari kecil sudah dibesarkan dengan agama itu, kenapa kamu harus pindah? Kamu kurang belajar atau kamu imannya kurang? Terus kamu pegang nggak apa? Salah satu pegangan kepercayaan itu, kamu percaya nggak agama kita seperti apa? Kenapa kamu harus pindah gitu? Tapi alhamdulillah sekarang keluarga udah terbuka, udah mulai menerima, meskipun belum sepenuhnya. Ini ya. Sempat itu keluarga juga bilang, kamu masuk Muslim nggak harus pakai jilbab kan? Kamu nggak harus tertutup kan kepalamu gitu. Sampai aku jawab kayak gini, nggak bisa. Memang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa Mbak. Pelan-pelan aja. Mereka tetap sayang kok sama Mbak Lucy ya. Orang tua kita tetap sayang sama kita. Sampai aku mau ngehubungin orang tua aja malu Mbak. Sampai ngehubungin keluarga papa juga malu, karena mereka memang menerima tapi belum sepenuhnya. Karena kalau bersangkut sama agama itu memang berat. Iya Mbak Lucy. Itu aja sih Mbak. Berat emang. Ya Allah, aku jadi merasa bersalah nih, jadi nangis Mbak Lucy-nya. Tapi tenang aja Mbak Lucy ya. Sebenarnya Mbak Lucy, aku ngerti apa yang Mbak Lucy rasakan. Kita sama-sama orang yang memutuskan untuk mengimani, untuk berpindah dari apa yang orang tua kita ajarkan sejak kita kecil. Dan pasti mereka kecewa dan kita pun juga sedih karena kita nggak bisa mengubah kekecewaan mereka dengan mudah, dengan gampang. Tapi perlu diingat ya, orang tua kita tetap sayang sama kita ya. Semarah-marahnya mereka, ya Allah aku jadi ikut sedih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semarah-marahnya mereka ya, ataupun misalnya ada perkataan yang mungkin menyakiti, tetap ingat mereka marah seperti itu karena apa? Karena mereka sayang. Nah, karena mereka sayang, besarnya cintanya mereka kepada kita sebagai anaknya. Mereka pasti sangat menyayangi kita. Jadi jangan membuat apa ya, itu terlalu dirasa aku sudah dibuang keluarga ini itu. Enggak. Sempat berpikiran seperti itu. Sampai kemarin tuh karena rasa bersalah yang besar, aku blokir semua nomor keluargaku. Karena kayak gimana ya, mungkin mereka menaruh kekecewaan yang besar banget, karena nggak mudah kalau menyangkut agama gitu loh. Keluarganya papa itu sangat menjunjung tinggi apa yang dipercayain, gitu aja. Nggak bisa nahan itu. Iya. Ya Allah teman-teman, nih aku jadi bingung nih narasumbernya. Mbak, semangat ya, tetap semangat, tetap doakan juga ya, semoga kan kalau mama sudah mualaf juga ya, dari Mbak Lucy kecil ya sudah mualaf. Doakan papa yang terbaik, semoga papa dapat hidayah. Amin ya robbal alamin, amin. Dan semoga dengan kemualafannya Mbak Lucy, papa Mbak Lucy juga bisa melihat bagaimana keislaman
yang diajarkan pada agamanya itu melalui Mbak Lucy ya. Jadi semoga Mbak Lucy semakin istiqomah menjadi wanita yang soleha ya teman-teman ya. Kalaupun orang tua, pasti kan orang tua juga sempat ini ya menyampaikan keinginan mereka supaya Mbak Lucy balik gitu ya Kak. Orang tua berharap untuk saya balik. Mungkin ada harapan. Tapi nggak pernah dibicarakan. Nggak pernah. Dibicarakan. Tapi untuk saya nggak bisa. Saya mempertahankan Islam sebagai agama saya. Karena memang saya baru awal tahun ini mualaf. Tapi rahmat Allah itu besar, nyata dalam diri saya itu ketika saya bersujud. Meskipun sholat saya belum lancar tapi niatnya dari hati saya itu ada Mbak, rezekinya itu ada, memang ada. Waktu ngucapin syahadat itu, sementara ngucapin itu langsung nangis kenceng-kencengnya emang, sampai saudara sampai meluk karena terharu juga. Mau bilang teman-teman, terserah teman-teman yang beragama sebelah mau bilang Uci kok gitu sampai live kayak gitu, kenapa harus ngomong kayak gitu tentang agama sebelah. Tapi memang yang saya rasain itu seperti itu. Ketika saya sujud, memang diajarkan ketika kamu bersujud, kamu menyembah diri kepada Allah, akan ada rezekinya, dan itu memang terjadi ya. Gitu aja Mbak. Masya Allah, perjuangannya Mbak Lucy ini yang diceritain aja aku yakin pasti lebih banyak yang ditutup-tutupin ya, tentang bagaimana suka dukanya, dan pastinya lebih banyak dukanya yang ditutupi ya teman-teman ya. Kita jadi dapat pelajaran juga ya teman-temannya, kita yang sudah berislam, apalagi yang sudah Islam dari lahir, jangan mau kalah kita sama saudara-saudara kita yang mu'alaf setelah bersyahadat, istiqomah berhijab ya, insya Allah istiqomah ya. Amin. Amin. Ya teman-teman, insya Allah sih kita masih lanjut, nggak apa-apa Mbak? Ya, masih lanjut. Mbak. Monggo. Ini tapi narasumbernya habis nangis teman-teman, aku jadi nggak tega ya mau nanyain lagi ya. Aku lanjut nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa Mbak, monggo. Siap, aku tanya lagi sekarang. Siap. Insya Allah. Insya Allah siap. Nah, terus gini Mbak, kita di Islam pasti teman-teman juga lebih paham ya gimana Islam itu mengatur segala hal ya. Allah mengaturnya melalui agama yang kita diajarkan, sudah para ulama mengajarkan, mulai dari Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Kalau kesalahan, kalau dosa ya, kita pasti ngerti ya umat Islam ya. Kita mau minta maaf, minta ampun. Kalau kita dosa ke sesama manusia ya kita minta maaf aja sama orangnya gitu ya. Kayak misalnya aku habis ngegosipin Mbak Lucy misal gitu ya, habis aku gosipin terus tiba-tiba aku cariin Mbak Lucy, Mbak aku minta maaf tadi habis aku gosipin. Nah kan langsung ke orangnya gitu. Tapi kalau di Katolik itu kenapa sih ada yang namanya pengakuan dosa? Itu di depannya Romo. Nah kenapa itu? Apakah dengan orang-orang yang mengaku dosanya di depan Romo itu berarti dosa-dosanya akan diampuni Tuhan? Atau itu memang sesuatu yang sesuatu yang harus dilakuin gitu, apa gimana? Dan itu prosesnya seperti apa sih, prosedurnya itu semasa Katolik kalau mau pengakuan dosa di depan Romo itu prosedurnya seperti apa? Kalau ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya ya Mbak ya. Iyalah pengalaman Ya. Mbak. Romo itu pastor. Iya. Pastor itu biasanya kalau pengakuan dosa memang lewat pastor. Kalau Katolik itu semasa puasa kalau nggak salah. Semasa berpuasa kalau di Katolik Senin Kamis kalau menuju ke Paskah. Oh. Iya. Gitu. Bentar. Itu puasanya jamnya dari jam kapan sampai jam berapa baru bisa buka? Itu bukan dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang dipantangkan itu tidak boleh makan daging. Jadi waktu saya SMA itu saya berpuasa tidak boleh makan daging, makan hanya tempe, sayur bening itu pun tawar sama nasi. Itu aja. Mirip Advent gitu. Iya, Makanannya nggak boleh. Terus yang menyangkut pastor itu mengaku dosa, memang berpikirnya begini, udah mengaku ke pastor, nanti kan jadi heran juga. Waktu mengaku ke pastor itu, pastor bilang saya membebaskan kamu dari dosa. Nah, Nah, sempat berpikir
pastor ini sebagai apa? Nah, dia Kok dia bisa, kok dia bisa harus menghapus dosa-dosa saya, bukan Allah sendiri gitu. bukan kalau apalagi kalau Katolik kan Yesus sendiri. Ya, gitu. dari Kenapa Yesus nggak sendiri. Kenapa nggak Yesus sendiri? Kenapa harus lewat romo atau pastor? Berani-beraninya. Iya. Dia siapa? Gitu. Karena memang diajarkan seperti itu dulu, iya. Gitu aja, Mbak. Prosesnya itu gimana? Kalau misalnya ya, Mbak Lucy misalnya dulu kan mau pengakuan dosa tuh. Oke. Itu prosesnya gimana? Prosesnya itu datang ke ruangan. Ke ruangan? Ke ruangan, terus antara kita sama pastor itu diberi sekat, sekat kayak papan yang Kayak sekat jaring-jaring, loket gitu, iya, sekat loket. Nah itu kita diberi tanda salib, kepercayaan agama Katolik. Beri tanda salibnya di mana? Kita yang buat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang amin, gini-gini gitu, tuh. iya. Terus kita ngaku dosa. Setelah selesai, akhirnya dosa saya selesai. Maksudnya setelah selesai pengampunan dosa, si pastornya bilang gini, dosa kamu sudah diampuni. Maksudnya dalam hati, loh, ini pastornya Tuhan apa gitu? Apanya gitu? ya. Kenapa yang menghapus dosa kita harus pastor? Kenapa enggak Tuhan sendiri? Kenapa enggak Yesus sendiri? Gitu? Itu aja. Jadi kok ya berani-beraninya itu Iya. apa, dan itu pun sampai sekarang berarti hanya berpikir. Tapi pernah nggak merasakan gini ya, kan pastornya bilang dosa kamu sudah diampuni. Itu waktu dulu, waktu ada prosesi seperti itu, yakin nggak dulu tuh dosa itu berarti sudah diampuni atau? Karena saya dulu beragama Katolik dan diajarkan seperti itu, memang yakin, iya. Karena kata awalnya itu, Bapak ampunilah saya orang berdosa. Kata Bapak itu yang bikin bingung. Bapaknya bapak yang mana? Gitu ya. Ya. Bapaknya bapak yang mana? Iya. Nah terus gini nih, aku tanya lagi ya mengenai pastor lagi nih, pastor, uskup, paus gitu ya, bahkan biarawati gitu juga, itu kan nggak boleh menikah tuh. Nah itu kenapa sih kok mereka nggak boleh menikah? Itu menurut keyakinannya tuh kayak gimana sih? Pastor, suster itu nggak menikah, itu udah dinyatakan sebagai pengantin Kristus. Pengantin Kristus maksudnya jadi, kalau biarawati jadi istrinya Kristus gitu apa gitu? Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Mungkin ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu, karena penyerahan menjadi pastor sama suster itu, ini bukan bicara karena saya ahli agama atau enggak, bukan seperti itu. Maksudnya ini saya menjelaskan pastor dan suster itu kenapa tidak menikah, karena mereka sudah melakukan penyerahan diri khusus ke Tuhan dan berjanji tidak akan menikah. Dan istilahnya apa tadi? Pengantin Kristus. Itu memang istilahnya seperti itu. Iya. Pengantin Kristus. Hanya memang begitu, dikasih tahu seperti itu, dikatakan seperti itu, iya. Kristusnya jadi pengantin. Kristusnya menikah ya, Yesusnya menikah ya, walaupun sekarang lagi viral-viral juga. Setelah ada pernyataan pendeta yang bilang Yesus bisa disimpulkan impoten gitu ya. Iya. Pendetanya sih ngomongnya gitu ya, katanya nggak bisa berdiri kan impoten berarti ya. Iya, jadi aku sempat bingung juga ya, kalau tadi kan memang keyakinan Katolik ya, katanya romo, pastor ya, terus biarawati nggak boleh menikah, kata ternyata pengantin Kristus. Sudah melakukan penyerahan diri khusus kepada Kristus, sehingga tidak diperbolehkan untuk menikah. Tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, terus Santo Petrus bagaimana? Santo Petrus adalah muridnya Yesus. Nah, beliau kan menikah. Yesusnya sendiri nggak marah loh ya. Petrus sendiri menikah ya. Pertanyaan yang aku mau ajukan sekarang ya, buat pertanyaan penutup lah, insya Allah seperti itu. Kalau nggak ada teman-teman yang ingin tambahin bertanya, gini Mbak Lucy kan udah Islam, menjalani kehidupan selama berislam, itu yang dirasain apa sih? Yang ditemukan itu apa? Apakah masih menjalani kayak sekedar menjalani aja deh, jalani aja, hanya sekedar sholat, berdoa gitu-gitu, atau ada hal-hal yang
sangat Mbak Lucy rasakan ini beda banget. Nah, itu gimana? Ini dari perubahan sifat saya, Mbak. Dulu mungkin efek dari anak yang orang tuanya berpisah, saya memang tidak terlalu diatur. Maksudnya mencari jalan sendiri, mencari jalan kasih sayang sendiri di orang lain ataupun di teman-teman. Setelah saya bermualaf itu kayak hati lebih teduh. Masya Allah. Setelah itu dulunya yang hai, sekarangnya enggak, lebih merem diri sendiri supaya menjaga wibawa gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena ini ya, karena pengaruh busana juga, jadi otomatis hati juga. Tapi kan bukan dari busana juga, Mbak. Kadang-kadang kalau dari busana, memang busana panjang, memang ada orang yang kamu langsung kalau nggak suka itu dikatain langsung. Tapi sekarang, dulu saya begitu. Kalau nggak suka dikatain langsung, tapi sekarang lebih merem diri. Kira-kira apa kalau aku ngeluarin kata-kata ini, kira-kira lawan bicara itu bisa nerima apa enggak ya? Lebih memikirkan efek dari apa yang saya lakukan gitu. Oh iya, aku ngerti. Jadi istilahnya gini ya Mbak Lucy ya, lebih memikirkan dulu apa yang mau kita lakuin, karena semua itu kan ada pertanggungjawabannya gitu ya. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai ini ternyata tidak sesuai dengan yang Allah mau gitu ya. Maksudnya lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dalam tingkah laku itu aja sih. Lebih berhati-hati karena nggak ini ya, nggak menjalani agama lagi yang lu mau apa aja percaya ini sebagai Tuhan, dosa diampuni, nggak gitu ya. Enggak. Jadi semua ada aturannya yang mengatur juga. Gini Mbak, mungkin dulu waktu Mbak Lucy dulu masuk Islam, kan mama kan mualaf duluan kan, waktu Mbak Lucy masih kecil. Ada nggak sih mungkin kata-kata mama yang teringat? Mungkin mama kan kalau udah mualaf mungkin dari dulu mungkin menyampaikan sesuatu atau apa? Ada, sejujurnya ada. Sempat dipanggil ke kamar, saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah waktu itu mama bilang apa, Lucy ayo ikut dengan mama, ayo ikut tinggal sama mama, nanti mama ajarin seperti ini seperti itu, kamu akan, maksudnya pokoknya Uci akan merasakan hal yang beda ketika Uci ikut mama gitu. Dan akhirnya setelah mualaf ngerti apa maksud dari mama itu, ngerti, meskipun pengalamannya belum seperti mualaf-mualaf lain karena masih baru, masih awal tahun ini gitu. Seperti yang mama sampaikan, kalau di Islam akan merasakan hal yang lain, hal yang beda. Baru dirasakan setelah saya mualaf. Saya sekarang Jadi dirasakannya tadi lebih tenang. Iya, lebih tenang, kayak lebih tertata hati, hidup, langkah hidup gitu, tingkah laku, kata-kata, semua ya, semuanya langsung teratur ya. Masya Allah. Dan itu pun nggak terpaksa sama sekali. Nggak terpaksa sama sekali, bukan dari lingkungan, bukan dari orang tua, bukan, itu dari dorongan dari diri sendiri. Masya Allah. Allah sayang banget sama Mbak Lucy. Ya, amin. Nah, oke. Teman-teman, baik, jadi cukup sekian aja ya. Video kita kali ini. Makasih banyak buat Mbak Lucy. Sama-sama, Mbak. Semoga kita saling mendoakan, saling menguatkan ya. Amin. Semoga rezekinya lancar, sehat-sehat terus ke depannya. Amin. Amin. Ya udah, cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari kami. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.